Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya pemirsa, bincang sehati, kalau kita merasakan ada rasa kaku, kebas gitu ya ketika kita sudah melakukan suatu hal yang berlangsung lama seperti jongkok atau berlutut, ini bisa disebut dengan kesemutan. Nah, kadang-kadang kesemutan itu dianggap suatu hal yang lumrah, biasa saja, dan ya mungkin tak acuh orang terhadap ini. Padahal ternyata kesemutan bisa menjadi sinyal adanya penyakit serius di dalam tubuh kita. Sejauh mana? Ini akan kita bahas bersama dokter kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu beberapa fun fact seputar bagaimana menjaga kesehatan saraf. Oke, yang pertama adalah olahraga teratur. Olahraga teratur ini adalah yang dimaksud adalah olahraga ringan ya. Olahraga yang bisa dilakukan mungkin sekitar 10 atau 15 menit sekali gitu ya dalam sehari, dan ini bisa dilakukan mungkin pagi atau sore hari. Ini bisa membantu kita juga untuk menjaga kesehatan saraf. Oke, selanjutnya menghindari pekerjaan yang menuntut gerakan berulang. Karena gerakan berulang dengan waktu yang lama ini mungkin akan ada kondisi penekanan pada saraf dan akan membuat ada rasa tadi kaku, kebas atau yang disebut dengan kesemutan. Nah, ini juga perlu diperhatikan agar tidak berlangsung secara lama ya. Oke, selanjutnya adalah menjaga berat badan ideal. Menjaga berat badan ideal begitu banyak ya manfaatnya sebenarnya, karena ketika berat badan kita atau bobot badan kita lebih, ini akan menimbulkan banyak kondisi-kondisi atau gangguan kesehatan lainnya, dan ini juga penting untuk menjaga kesehatan saraf kita. Oke, selanjutnya adalah mengelola stres. Stres juga punya dampak yang besar pada kesehatan manusia, pada kesehatan setiap orang gitu ya. Apalagi mungkin kesehatan saraf kita ini berkaitan sekali, dan ini penting sekali untuk menjaga dan mengelola pikiran kita agar tidak stres, dan ini membantu kita untuk menjaga kesehatan saraf. Oke, selanjutnya adalah menghindari alkohol. Nah, alkohol sendiri memang akhirnya membuat adanya gangguan penyerapan vitamin B, dan ini juga membuat ada gangguan saraf pada tubuh kita. Jadi sebaiknya memang dihindari atau diminimalisir adanya konsumsi alkohol ini. Jangan sampai mengonsumsi alkohol secara rutin, dan ini pastinya akan mengganggu kesehatan kita, tidak hanya saraf tapi banyak organ tubuh yang lain. Oke, nanti kita akan bahas bersama dokter kita. Kita akan jelaskan lebih jauh lagi tentang bagaimana menjaga kesehatan saraf, tapi setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami. Di segmen sebelumnya saya sudah menjelaskan sedikit ya tentang fun fact bagaimana menjaga kesehatan saraf secara sederhana oleh diri sendiri. Nah, sekarang kita akan konfirmasi bersama pakarnya. Sudah hadir di studio bersama saya Dr. Mediani Kamelia, SPS, spesialis saraf dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Langsung kita sapa. Halo dokter, apa kabar? Baik, alhamdulillah, selamat pagi. Terima kasih loh sudah hadir di Bincang Sehati ya. Dengan senang hati. Oke, hari ini kita akan bahas tentang kesehatan saraf nih dok. Ada beberapa hal yang mungkin pemirsa bisa lakukan di rumah untuk menjaga kesehatan sarafnya secara mandiri ya. Yang pertama adalah olahraga yang teratur. Nah, olahraga seperti apa sih dok yang bisa membantu menjaga kesehatan saraf? Oke, jadi olahraga itu punya banyak sekali manfaatnya. Betul. Mbak Dika. Jadi begitu kita melakukan olahraga, jantung kita akan berdetak lebih cepat, aliran darah akan mengalir lebih lancar. Ya. Yang mana isi aliran darah itu adalah nutrisi dan oksigen yang sangat banget kita butuhkan untuk jaringan tubuh kita. Begitu aliran darah itu lancar, nutrisi itu lancar, maka perkembangan dari sel-sel, regenerasi sel juga akan berjalan dengan baik. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, maka aliran darah termasuk yang ke sel saraf, salah satunya adalah sel saraf pusat ya, otak kita, dan juga sel saraf tepi, yaitu cabang-cabang dari si otak itu ya, itu juga akan mendapatkan suplai yang baik, sehingga metabolismenya, kemudian juga kebutuhan dia untuk regenerasi, berkembang, itu juga akan terpenuhi dengan baik. Baik, jadi memang harus dipahami juga ya, olahraga tuh nggak cuma berkeringat sampai ngos-ngosan, nggak bisa seperti itu, karena kita memang membutuhkan oksigen untuk darah mengalirkan nutrisinya. Sesungguhnya kalau kita sampai ngos-ngosan kita kurang oksigen ya dok ya. Iya, tapi nggak apa-apa, itu sebenarnya olahraga juga untuk si paru-paru kita ya, supaya ya, dia kapasitasnya jadi lebih baik gitu.
Nah, itu yang paling penting, kita harus tahu kapasitas diri kita juga ya dok Iya. ya. Oke, yang selanjutnya adalah pekerjaan yang berulang. Ini memang akhirnya membuat kita sering kesemutan, sering ada gangguan-gangguan saraf. Memangnya sejauh itu ya dok ya, bahwa pekerjaan dengan gerakan yang terus berulang ini akan membuat kita ada gangguan-gangguan tertentu pada saraf. Oke, jadi memang ada beberapa pekerjaan yang apabila kita lakukan secara berulang, dia akan menggunakan baik itu sendi otot maupun si saraf ya, dan juga bagian tubuh kita, tulang kita juga ya. Misalnya apa? Misalnya ibu nih kalau misalnya lagi beres-beres di rumah tuh kan masak gitu ya, seringkali dipakai ya, dok, ya. betul. Seringkali kita pakai sendi tangan kita, sementara di tangan kita ini banyak saraf yang lewat. Nah, karena gerakan yang berulang tanpa kita sadari, perlahan-lahan secara lama kemudian dia bisa menjadi penekanan kepada saraf. Yang kita istilahnya kalau orang awam bilangnya jadi saraf kejepit begitu. Nah, saraf kejepit itu memang bisa di mana-mana pada prinsipnya ya. Akan tetapi ada beberapa lokasi yang memang sering menjadi tempat terjepitnya si saraf. Salah satunya adalah di pinggang ya, di leher, dan juga di pergelangan tangan. Nah, yang pergelangan tangan ini seringkali disebabkan karena gerakan yang berulang dari tangan kita. Namanya tangan ya, kita kan sehari-hari selalu pakai. Baik itu untuk misalnya pekerjaan rumah tangga, kita menulis, ngetik gitu ya, naik motor gitu. Jadi banyak banget sebenarnya yang kita kerjakan dengan tangan kita, dan tanpa kita sadari kadang-kadang itu menyebabkan penekanan berlebihan ke saraf. Jadi untuk orang-orang yang memang sering sekali melakukan pekerjaan berulang dengan gerakan yang berulang, berarti apa dong solusinya? Kalau misalnya ibu di rumah kan memang pasti melakukan itu tiap hari agar tidak sarafnya tidak cedera, tidak ada saraf kejepit, tidak ada masalah dengan saraf, apa yang harus dilakukan? Jadi memang kalau misalnya kita melakukan satu pekerjaan yang berulang-ulang, baiknya di antara pekerjaan itu ada break. Jadi ada istirahatnya. Gitu. Kemudian kalau misalnya dia sudah mulai muncul gejala, maka itu udah waktunya untuk ini artinya sudah agak berlebihan nih. Jadi dia harus istirahat dulu sejenak, kemudian lakukan gerakan-gerakan peregangan, stretching ya dok, stretching untuk supaya apa? Supaya si otot-otot maupun si sendi itu ya yang punya fase relaksasi, fase istirahat ya. Jadi tidak terus-terusan dipaksa untuk bekerja. Nah, itu dia. Jadi mungkin ibu di rumah yang memang mengerjakan pekerjaan ini berulang, penting sekali untuk relaksasi, untuk rehat sejenak, dan stretching juga ini penting ya dok ya. Selanjutnya adalah menjaga berat badan yang ideal. Sejauh mana sih masalah berat badan ini mempengaruhi saraf kita dok? Jadi memang manusia itu pada dasarnya diciptakan untuk bergerak. Jadi kita melakukan banyak aktivitas, baik kita duduk, berjalan begitu ya. Nah, ini semua tanpa kita sadari ditopang oleh tulang belakang kita. Jadi berat badan kita ini akan memberikan beban kepada tulang belakang. Kalau misalnya berat badan kita berlebih, maka tulang belakang kita juga bekerjanya juga ekstra. Kalau misalnya dilakukan dalam jangka waktu lama, ya namanya kita hidup ya, ada yang usianya 40 tahun, ada yang usia 60 tahun. Kebayang aja selama puluhan tahun itu tulang belakang ini menopang berat badan yang berlebih, maka kemudian lama-kelamaan bisa jadi dia overuse jadinya ya. Jadi dia kelebihan berat badan lah. Kelebihan berat badan sehingga lama-kelamaan kekuatannya menurun. Persis di belakang dari si tulang belakang itu ada saraf. Nah, begitu ada bantalan sendi yang karena dia kekuatannya melemah, kemudian dia bisa menonjol, tonjolannya itu bisa menyebabkan gangguan atau saraf kejepit di pinggang. Pada saraf tadi ya dok ya. Betul. Ini luar biasa nyerinya. Betul sangat nyeri sekali, dan ini pasti mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Jadi kita memang menjaga berat badan yang ideal ya dok ya. Baik, selanjutnya adalah mengelola stres. Nah, stres ini kan kadang-kadang ya sudah gitu ya, ini kondisi psikis kok, jarang berkaitan dengan medis. Padahal ternyata ini sangat berkaitan dengan kondisi fisik kita. Sejauh mana stres ini membuat gangguan saraf dok? Namanya kita orang tinggal di zaman modern ya, nggak bisa menghindari stres ya. Stres sudah bagian dari kehidupan kita sehari-hari memang. Tapi badan kita memang punya respon nih. Kalau kita misalnya lagi stres, dia akan meningkatkan namanya respon saraf simpatis.
Respon saraf simpatis ini akan bikin jantung kita berdetak lebih cepat. Tekanan darah kita akan meningkat. Kemudian otot-otot kita akan menegang. Ya, pikiran kita juga cenderung jadi dalam kondisi yang disebut dengan respon fight or flight, begitu ya. Jadi kita ini siap tempur atau kita siap kabur gitu ya, istilahnya begitu. Jadi dalam kondisi yang siap siaga. Nah, dengan kondisi yang seperti itu memang apabila terjadi secara kronik bisa jadi akan meningkatkan satu tekanan darah kita, ya, sehingga risiko penyakit kardiovaskular atau risiko cerebrovaskular, risiko serangan jantung, penyakit jantung koroner, kemudian penyakit stroke juga akan meningkat. Itu satu. Kemudian yang kedua juga stres juga bisa meningkatkan ambang rangsang nyeri kita. Meningkatkan respon nyeri kita karena apa? Karena otot-otot kita akan cenderung menegang. Tegang semua ya dok ya? Betul. Jadi seringkali nanti keluhannya itu sakit kepala berulang, sakit di bahu, kemudian di leher, yang belum tentu sih penyebabnya karena saraf kejepit, tapi pemicu stres ini bisa menyebabkan si otot-otot menegang. Otot yang menegang ini dia akan memicu respon nyeri. Dan jadi itu yang kemudian jadi muncullah segala macam keluhan ya, keluhan nyeri, pegel-pegel, sakit, kadang-kadang kesemutan. Kesemutan juga bisa muncul karena pada saat otot kita menegang dia butuh aliran darah, butuh nutrisi dan butuh oksigen yang lebih banyak sebenarnya. Tapi karena kebutuhan meningkat ini tidak disuplai dengan asupan yang cukup, mulai muncul gejala kesemutan. Begitu. Itu dia, stres itu ya tadi bilangnya stres bisa siap tempur atau siap kabur. Karena sih kadang-kadang stres itu membuat orang jadi lebih pintar, langsung kekuatannya lebih seperti kalau dikejar anjing dia bisa manjat pagar gitu ya. Tapi habis itu lemes banget rasanya. Jadi kalau ini bayangkan ini dialami seseorang terus berulang setiap hari, pastinya akhirnya jadi ada gangguan saraf ya dok ya. Oke, selanjutnya hindari alkohol. Nah, ini sejauh mana sih alkohol itu bisa mengganggu saraf kita dok? Oke, pada dasarnya alkohol itu sifatnya dia adalah depresan dari susunan saraf. Jadi dia akan menekan fungsi si saraf kita. Otak kita akan cenderung lebih lambat, akan lebih santai, begitu ya. Kerjanya dia juga akan lebih dalam kondisi di mana dia memang berusaha untuk tenang seperti itu. Kalau dikonsumsi dalam jumlah berlebihan akan menimbulkan penekanan saraf yang berlebihan juga. Jadi dia bisa bikin orang-orang itu kemudian menjadi nggak aware dengan sekelilingnya, ya. Kemudian dia akan menurunkan fungsi kognitif, jadi fungsi memori juga bisa terganggu. Kemudian di saluran cerna, seperti tadi Mbak Dika sudah sempat singgung ya, bahwa dia akan mencegah penyerapan dari vitamin B. Vitamin B ini adalah vitamin yang memang diperlukan untuk regenerasi saraf, untuk produksi energi dari saraf, dan juga dia diperlukan juga untuk membentuk komponen-komponen dari si saraf itu sendiri ya. Jadi ada selubung saraf yang dibentuk, salah satunya adalah bahan dasarnya dari vitamin B. Jadi alkohol ini cukup besar pengaruhnya terhadap kesehatan saraf kita memang begitu. Jadi apalagi kalau ini jadi konsumsi harian gitu ya dok. Kebayang ya ini banyak kerusakan organ yang bakal dialami oleh seseorang. Nanti kita akan bahas topik utama kita tentang kesemutan ya dok ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, dan kali ini kita akan bahas tentang kesemutan. Ini sebenarnya jadi satu makanan sehari-hari ya, banyak orang yang merasakan ini kesemutan tapi masih dianggap ini kayaknya nggak apa-apa deh, bukan masalah yang serius. Nah pemirsa di rumah yang punya pengalaman tentang tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021
2903244 atau DM ke Instagram kami di @thaifamily. Langsung kita bahas bersama dokter kita. Dok, ini bicara tentang kesemutan. Ini sebenarnya suatu hal yang mungkin hampir semua orang pernah merasakan ya. Betul. Kalau kita bicara tentang kondisi kesemutan itu sebenarnya kalau dijelaskan secara medis ini seperti apa di dalam tubuh kita? Oke. Jadi kesemutan itu sebenarnya gejala gangguan fungsi saraf. Oke. Fungsi saraf kita ini ada banyak. Yang porsinya cukup besar itu adalah satu, fungsi saraf untuk bergerak atau kita sebutnya dengan fungsi saraf motorik. Kemudian yang kedua untuk merasa sebagai indera perasa ya, kita sebutnya sebagai saraf sensorik. Oke. Nah, kesemutan ini dia adalah gangguan pada fungsi saraf sensorik. Jadi untuk indera perasa. Disebabkan karena biasanya satu memang ada cedera pada si sel sarafnya itu sendiri, misalnya karena penekanan yang berlebihan begitu ya, atau yang kedua karena gangguan sirkulasi darah. Begitu ada penurunan aliran darah, penurunan oksigen dan juga nutrisi, sel saraf ini akan ngirim sinyal bentuknya seperti rasa kesemutan seperti itu. Baik. Nah, dok, kalau kita bicara tentang kesemutan ini kan hampir semua orang mungkin pernah merasakan. Betul. Ya. Di kondisi apa saat kita merasa kayaknya ini kesemutan saya sudah tidak wajar? Oke. Jadi memang kesemutan itu sebenarnya gejala. Jadi dia bukan hal yang normal. Bukan penyakit begitu bukan penyakit. Ya. Bukan penyakit, itu tapi dia sinyal, gejala, simptom saja ya. Ya, symptoms. Jadi dia adalah sinyal. Nah, sinyal ini bisa jadi merupakan respon normal atau dia juga bisa merupakan respon abnormal. Kalau misalnya dia bagian dari misalnya karena kita ada posisi-posisi tertentu yang kemudian menyebabkan kesemutan, misalnya duduk bersila terlalu lama. Atau kita habis jongkok terlalu lama, atau posisi tidur yang sering tuh, tangan tertekuk, gitu, kemudian ketindihan kepala, kemudian dia muncul rasa kesemutan, itu sebenarnya adalah masih respon normal, dia bukan suatu gejala penyakit tertentu. Yang muncul karena ada penurunan aliran darah, karena posisi ketekuk, aliran darah nggak lancar ke situ, begitu. Begitu kita ubah posisi kita, maka kemudian aliran darahnya lancar lagi, nggak jadi masalah. Sementara kalau tanda dari satu penyakit, seringkali itu munculnya secara spontan, ya, atau karena memang yang munculnya karena perubahan posisi kan cuma sebentar-sebentar. Nah, kalau ini munculnya bisa agak lama tuh, bisa sampai berminggu-minggu, bisa sampai berbulan-bulan bahkan begitu ya. Dan kalau seperti ini, kesemutan itu memang bagian dari satu penyakit, ada penyakit yang mendasari. Nah, penyakit apa saja yang bisa menyebabkan kesemutan cukup banyak sebenarnya. Sekali, ya. Betul. Paling sering itu adalah diabetes, jadi kencing manis ya, atau penyakit gula. Kadar gula yang terlalu tinggi memang bisa menyebabkan gangguan pada saraf. Jadi dia bisa bersifat toksik, bersifat racun untuk saraf kalau dia gulanya terlalu tinggi. Dia akan mengganggu aliran darah, pembuluh darah biasanya lebih sempit, kemudian metabolisme dari si sel itu sendiri, sel sarafnya juga akan terganggu karena kandungan gula yang terlalu tinggi. Seperti itu. Jadi memang kondisinya bisa dalam kondisi normal. Karena mungkin ada yang menyebabkan faktornya ya, mungkin tadi penekanan, posisi, dan itu biasa berlangsung tidak terlalu lama gitu ya dok ya, beberapa detik lah sebenarnya ya sampai bisa kembali normal. Tapi kalau yang sudah berlangsungnya cukup lama, ini perlu diperhatikan ya, karena bisa jadi sinyal jadi penyakit yang lain. Nah, kalau bicara tentang kesemutan yang normal dulu deh nih dok, ini kan sebenarnya tetap mengganggu ya walaupun tidak berlangsung lama. Apa yang harus kita lakukan? Kadang-kadang kita akhirnya coba menggerakkan gitu ya, misal kesemutan di kaki saya gerakan, tapi digerakkan makin rasanya nggak enak banget gitu ya. Iya, betul. Apakah didiamkan atau memang sudah benar harus digerakkan? Jadi kalau misalnya memang karena posisi yang menyebabkan penurunan aliran darah ke sel saraf kita itu memang baiknya diubah posisinya. Diubah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita duduk bersila, ya coba kakinya diselonjorin gitu ya. Atau misalnya kalau kita jongkok ya coba berdiri. Tapi memang pada saat ada perubahan posisi itu,
begitu ada aliran darah ke situ, itu kadang-kadang justru rasanya justru makin kesemutan, makin nggak enak. Tapi itu cuma sesaat kok. Sesaat ya. Cuma sesaat, setelah itu dia akan kembali normal lagi. Justru kalau nggak dipindah ya udah terus aja di akan situ terus-terusan. Dia malah bisa bikin kram jadinya ya. Nggak apa-apa. Jadi rasanya memang ada kejutan sesaat, tapi setelah itu akan lebih baik ya Dok ya. Oke, nah Dok, kalau bicara tentang tadi kesemutan akhirnya jadi sinyal untuk penyakit lain selain memang tadi ada mungkin gula gitu ya Dok ya, berarti ada perbedaannya nggak misalnya letak kesemutannya ini menjadi satu tanda adanya penyakit berbeda? Oke, jadi memang sel saraf itu dia seperti peta. Jadi masing-masing saraf itu ada fungsinya, lokasinya biasanya tertentu, dan juga dia punya pola, gitu. Kalau misalnya kesemutannya itu satu sisi dari bagian tubuh, misalnya sebelah kiri aja atau misalnya sebelah kanan aja, bisa jadi itu adalah gejala dari fungsi saraf otak. Seperti misalnya orang-orang yang mengalami stroke. Kadang-kadang gejala yang dikeluhkan itu adalah kesemutan satu sisi badan, sebelah kanan badan itu rasanya kesemutan, mulai dari wajah, tangan sampai kaki, dan memang gangguannya itu adalah di saraf otak. Saraf otak kita ini punya peta untuk masing-masing bagian tubuh kita. Jadi ada lokasi yang memang pusat untuk indera perasa yang kita sebut dengan lobus parietal, dan biasanya lokasinya itu berseberangan dengan keluhannya. Kalau di sisi sebelah kanan, maka yang mengatur itu adalah yang otak sebelah kiri. Kalau yang sebelah kiri, bagian tubuh sebelah kiri, yang ngatur itu otak yang sebelah kanan. Jadi dia berseberangan. Hanya polanya memang adalah satu sisi. Jadi sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, sementara kalau polanya berbeda, misalnya kedua tangan kesemutan, begitu ya, atau kedua kaki kesemutan. Jadi kanan kiri. Biasanya problemnya bukan di otak, tapi problemnya lebih kepada cabang-cabang dari si saraf itu. Jadi begitu dia keluar dari tulang belakang, saraf itu bercabang ke kanan dan ke kiri. Dan semakin dia di ujung dari bagian tubuh kita, biasanya lebih rentan terkena cedera. Jadi lebih mudah mengalami gejala kesemutan atau kebas atau mati rasa. Jadi memang ada pola-polanya, ada lokasi-lokasi tadi ya. Betul. Jadi tergantung letaknya di mana, penyebabnya bisa berbeda-beda. Oke, sebelum kita lanjutkan ada penelpon, Dok. Kita sapa dulu. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Halo, selamat siang. Siang, dengan siapa di mana? Dengan Anton, Mbak, di Serang. Oke, Pak Anton di Serang. Pertanyaan Pak, silahkan. Pertanyaan gini, Mbak dan Bu Dokter ya. Iya, silakan Pak. Ya, saya kesemutan awalnya di kaki kanan ya, di jempol kaki kanan. Nah, terus sekarang jempol kaki kiri. Nah, itu lumayan lebih. Jadi sekarang kebas ya. Nah, itu sekarang udah ngerambat ke pinggang juga. Kadang di tangan, di telunjuk sama jari tengah gitu, suka kesemutan juga gitu. Tapi jarang-jarang kalau di tangan, kalau di kaki itu lebih sakit ya kesemutannya gitu. Itu Dok. Baik, Dokter mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk memperjelas? Oke, sakit pinggangnya cukup sering yang terjadi ya Pak ya? Untuk sakit pinggang sendiri baru beberapa hari ini ya gitu, mulai terasa gitu. Itu aja. Baik, silakan Dok. Jadi Pak Anto, dengan keluhan yang Bapak sebutkan tadi ya, jadi ada rasa kesemutan, kemudian juga ada kebas di jempol ya, kanan dan kiri, dan juga ada sakit pinggang. Hal yang mungkin terjadi adalah gangguannya bisa jadi di saraf tepi Pak, atau di saraf tulang belakang. Dua lokasi ini yang kelihatannya perlu dievaluasi begitu.
Jadi memang kalau misalnya konsultasi ke dokter, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan untuk saraf-saraf kaki dan juga foto di tulang belakang begitu. Baik, jadi kira-kira seperti itu. Mungkin Pak Anton bisa langsung berkonsultasi dengan tenaga profesional ya, dokter kita, agar bisa mendapatkan kepastian nih ada masalahnya di mana. Masalahnya di mana. Betul. Baik, terima kasih Pak Anton. Semoga bisa menjawab dan lekas sembuh ya Pak Anton ya. Oke, Dok, berarti memang setelah ada sinyal-sinyal tadi dan kita konsultasi dengan dokter saraf sendiri, pastinya ada pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan pelengkap. Apa saja biasanya pemeriksaan yang berkaitan dengan saraf, Dok? Oke, jadi pemeriksaan saraf itu biasanya akan dimulai dengan pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis itu artinya adalah pasien akan diwawancara tentang keluhannya. Setelah itu dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengkonfirmasi. Jadi nanti kakinya akan diperiksa, kebasnya di lokasi mana saja gitu ya. Apakah sudah ada gangguan yang lain juga, itu akan dilakukan secara pemeriksaan fisik. Kemudian selanjutnya itu dokter akan merencanakan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang ini cukup banyak, cukup beragam. Misalnya akan dilakukan pengecekan kadar gula darah, begitu ya. Kemudian juga pemeriksaan sarafnya itu sendiri dengan alat bantu yang namanya EMG gitu ya, elektromiografi. Atau dilakukan pemeriksaan foto, foto misalnya untuk lihat si sarafnya itu sendiri dengan misalnya MRI begitu. Yang mana semua ini kemudian nanti akan dirangkum dan disimpulkan. Oh, jadi problemnya sebenarnya di mana dan cara mengatasinya sesuai dengan penyebabnya, begitu. Oke, jadi memang akhirnya banyak sekali beragam, tergantung juga kondisinya seperti apa. Betul. Takutnya memang ada lagi kondisi yang lain yang perlu diobati gitu ya, Dok. Ya, seperti tadi misalkan rasanya di saraf, ternyata gula darahnya tinggi dan ini mungkin ada kondisi lain. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, apakah memang bisa berbarengan? Secara berbarengan diobati antara saraf dan juga kondisi gula yang tinggi atau mungkin dia sudah diabetes? Iya, jadi kalau misalnya memang keluhan kesemutannya ini akibat dari suatu penyakit yang lain, maka penyakit yang mendasari juga harus diobati. Karena kesembuhan dari si kesemutannya itu juga akan tergantung dari kesembuhan dari si penyakit yang mendasarinya. Jadi kedua-duanya memang harus simultan begitu. Karena memang nggak mungkin juga kalau penyebabnya nggak diobatin ya, Dok, ya, cuma gejalanya aja, ini nggak mungkin bisa akhirnya diselesaikan sampai akarnya. Oke, nanti kita lanjut lagi, Dok, ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehat. Ya, pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami, masih membahas tentang kesemutan. Dan bagi pemirsa di rumah yang punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, masih lo bisa menelpon kami di 021290326444 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi ya. Oke, Dok, kalau kita bicara tentang kesemutan sendiri, ini mungkin ada banyak orang yang sering tapi ternyata memang kayaknya belum ada kondisi medis yang terganggu juga misalnya. Apa yang harus dia lakukan misalnya untuk paling tidak meminimalisir rasa ini sering timbul? Oke, jadi yang pertama harus dia kerjakan adalah memperhatikan polanya. Munculnya sering kali pas lagi apa, kira-kira pemicunya apa, begitu ya. Kemudian hal-hal apa aja yang bisa meredakan kondisi itu. Seandainya munculnya semakin sering, kemudian juga intensitasnya juga semakin berat, maka itu memang sudah waktunya dia konsultasi ke dokter. Seringkali kesemutan yang memang dikeluhkan oleh pasien begitu konsultasi, sebagian besar memang sudah pada stadium di mana dia sudah mulai ada gangguan di sarafnya, begitu. Jadi memang yang harus diperhatikan apakah dia cenderung terus-menerus atau dia hilang timbul. Itu satu kunci yang cukup penting. Kalau sudah mulai terus-menerus itu biasanya memang ada satu problem yang lebih serius. Begitu. Jadi memang perlu juga mungkin ya, kalau ini sudah jadi satu hal yang kayaknya timbul nih sering sekali nih dalam beberapa hari pasti ada. Perlu kita membuat jurnal juga, catatan mungkin ya, Dok, ya. Kadang-kadang kita
seringnya seperti apa? Ya sering pokoknya. Mungkin seringnya itu harus dilihat waktunya. Betul. Ketika apa gitu ya, Betul. kondisinya apa, ini akan membantu Ya, juga betul. dokter untuk menganalisa ya dok ya. Jadi itu informasi yang sangat membantu sekali untuk dokter ya, betul. untuk tahu kira-kira ke arah mana. Karena penyakit itu ada banyak dan biasanya masing-masing penyakit itu punya pola. Jadi kalau kita tahu pola munculnya kapan, pemicunya apa, berapa lama, kemudian apa saja yang bikin dia reda, itu akan lebih mudah untuk mengarahkan. Ini kelihatannya lebih cocok karena misalnya ya, karena neuropati diabetes gitu ya, gangguan saraf karena diabetes misalnya seperti itu. Oh, atau ini bukan, ini ternyata kelihatannya lebih cocok ke arah saraf kejepit nih, saraf kejepit di pinggang gitu misalnya. Oh, atau kelihatannya bukan, jangan-jangan gara-gara obat gitu ya. Jadi memang banyak hal yang harus dievaluasi. Betul. Akan sangat membantu kalau pasien itu sudah bisa memetakan nih kira-kira nih polanya nih seperti apa keluhannya, seperti itu. Itu dia, jadi catatan itu karena kan nggak mungkin dokter juga mengawasi 24 jam ya. Betul. Jadi memang membuat jurnal catatan keluhan-keluhan apa yang mungkin terjadi pada kita dengan kondisi apa, ini juga penting karena kadang-kadang kita juga nggak tahu kan, mungkin hanya tahu ya pokoknya setiap malam deh dok gitu ya. Nah itu juga perlu memberikan keterangan ini agar membantu juga dokter menganalisa. Oke, dok, apa sih nutrisi yang bisa membantu kesehatan saraf kita? Oke. Sebenarnya orang Indonesia ini cukup baik lah ya kalau untuk nutrisi yang kesehatan saraf, karena sehari-hari kita konsumsi nasi itu kaya sekali akan vitamin B. Kemudian kita juga sering konsumsi sayur ya, sayur juga kaya akan vitamin B. Kacang-kacangan begitu ya, itu juga banyaklah makanan kita ya yang bervariasi dengan kacang, itu juga banyak mengandung vitamin B. Jadi selama kita makan makanan yang cukup, yang katakanlah 4 sehat 5 sempurna, sebenarnya kebutuhan kita akan vitamin B itu akan tercukupi. Kebutuhan kita untuk kesehatan saraf itu juga sebenarnya akan tercukupi. Cuma yang memang menjadi problem sebenarnya itu adalah kalau misalnya pola makan kita ini untuk hal yang lain ya, misalnya terlalu banyak konsumsi yang manis-manis atau terlalu banyak konsumsi yang berlemak begitu ya, ini akan meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular atau gangguan metabolik yang mana bisa mempengaruhi kualitas dari pembuluh darah, kemudian kualitas dari si komponen darahnya itu sendiri, dan juga mengganggu si alirannya. Jadi sirkulasi darahnya begitu. Nah, kalau misalnya asupan darah ke sel saraf itu menurun, atau misalnya komponen dari si darahnya ini tidak sesuai, terlalu banyak, katakanlah terlalu banyak gula misalnya begitu ya, ini bisa menyebabkan kerusakan pada si sel saraf. Jadi makanan sebenarnya yang kita konsumsi sehari-hari itu sudah cukup banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh saraf. Cuma kalau sekarang masalahnya bukan kita kekurangan vitamin B, tapi justru kelebihan zat-zat yang lain ya. Kelebihan gula, kelebihan kolesterol begitu ya. Kemudian kelebihan lemak darah yang lain gitu ya. Justru hal-hal ini yang bisa mengganggu dari si kesehatan saraf itu. Jadi memang harus benar-benar dilihat ya, jangan mentang-mentang oh kalau perlu vitamin B kita makan yang banyak gitu ya. Enggak juga, karena kita ini berkaitan juga, makanan nggak cuma buat saraf ya, untuk yang lain juga pasti berimpact gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM dari pemirsa dari Wisnu. Pertanyaannya, dok belakangan ini saya merasakan badan sering kayak kesemutan padahal tidak ada aliran listrik. Misalnya saat memegang gagang pintu, pagar besi, apakah hal ini ada hubungannya dengan operasi tulang saya 1 bulan yang lalu? Ini mungkin kurang jelas juga ya tulangnya di mana ya posisinya ya dok ya? Iya betul. Tapi dengan keterangan ini, pertanyaan ini kira-kira gimana dok, analisa dokter? Jadi kalau misalnya ternyata memang gangguannya itu adalah di tangan ya, pada saat ya, dia ketika memegang sesuatu yang kayaknya besi ya dok ya? Kelihatannya kemudian muncul kesemutan. Apabila ternyata memang patah tulangnya ini di daerah lengan, di daerah tangan, bisa jadi memang berkaitan dengan kondisi patah tulangnya.
Tapi seandainya misalnya patah tulangnya ternyata di tulang belakang gitu ya, bisa jadi berkaitan, bisa juga enggak gitu. Nah, kalau di tangan memang keluhan kesemutan di tangan tuh cukup sering. Saya hampir tiap hari ketemu pasien yang ngeluhnya, dok tangan saya kesemutan, dok lengan saya kesemutan gitu ya. Jadi ini memang sangat banyak kasusnya. Nah, paling sering penyebabnya itu adalah gangguan saraf di saraf tepi. Saraf yang di tangan ini ada banyak saraf, tapi ada satu saraf yang kita sebut dengan saraf medianus. Lokasinya itu di pergelangan tangan di sini, ya, dan dia mempersarafi itu untuk ke 3 jari, 3,5 jari di telapak tangan. Ini cukup sering mengganggu dan cukup sering menyebabkan kesemutan. Biasanya muncul kalau misalnya kita melakukan gerakan yang menekuk tangan seperti ini, atau justru kita menekuk ke belakang, ya, jadi menekuk ke depan maupun menekuk ke belakang. Seperti kalau kita buka pintu, ini pastikan kita ada posisi seperti ini agak ketekuk ya, kemudian ini terasa kesemutan. Kemungkinan yang terganggu itu adalah saraf medianus di pergelangan tangan kita. Nah, kalau bahasa kedokterannya kita sebut penyakit ini adalah carpal tunnel syndrome. Kalau bahasa awamnya ini adalah saraf kejepit di pergelangan tangan. Begitu. Apa dong yang harus dilakukan, dok? Apakah memang harus ada terapi tertentu atau memang dengan obat-obatan terapinya? Yang pertama itu memang harus dipastikan apakah ini memang betul saraf kejepit di pergelangan tangan atau bukan. Ada pemeriksaan tertentu yang bisa memastikan diagnosis ini, antara lain misalnya dengan pemeriksaan EMG. Jadi yang diperiksa langsung adalah si sarafnya. Kalau misalnya memang betul ternyata carpal tunnel syndrome, maka yang harus dikerjakan ini adalah satu mengidentifikasi nih kira-kira aktivitas apa sih yang memicu. Yang tadi Mbak Dika bilang ya bahwa ada gerakan yang dilakukan berulang-ulang. Nah, jadi kita mesti tahu nih aktivitas kita yang paling sering dengan gerakan tangan ini kira-kira tuh apa? Apakah kalau laki-laki seringkali itu berkaitan dengan naik motor misalnya kita. Naik motor kan kita akan selalu begini gerakannya ya. Nah, kalau misalnya perempuan itu seringkali berkaitan dengan kebiasaan di rumah tangga. Nyapu, masak gitu ya, nyuci gitu, semua pakai tangan yang gerakannya cenderung nekuk begini. Karena ini udah ya bertahun-tahun, kadang-kadang kita nggak sadar ya ternyata itu menyebabkan gangguan pada fungsi saraf kita. Jadi begitu kita tahu aktivitas apa yang memicu, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kurangi aktivitas pemicu itu. Seandainya memungkinkan, ya istirahat sama sekali. Tapi memang namanya tangan kadang-kadang kita sulit ya Mbak Dika ya untuk betul-betul istirahat. Kalau misalnya ternyata mau nggak mau saya harus ngerjain itu dok gitu. Ada cara lain nggak ya yang bisa ngurangin nih supaya kesemutan ini nggak terus-terusan muncul. Kita bisa pakai ada semacam kayak sarung tangan khusus untuk saraf kejepit, yang mana dia bisa mengurangi tuh gerakan menekuk baik ke depan maupun ke belakang begitu. Cuma memang jadinya gerakan kita agak terbatas karena untuk pergelangan tangan ini ada ditopang di support khusus oleh semacam brace. Brace itu kayak semacam plat gitu ya. Jadi dia kaku, dia akan mencegah tangan kita ini ketekuk. Tapi dengan menggunakan sarung tangan itu memang keluhan ini bisa berkurang. Gitu. Karena memang penekanan terhadap si sarafnya ini akan dikurangi dengan penggunaan si sarung tangan. Itu. Nah, jadi dua hal sebenarnya yang paling penting itu adalah satu memang identifikasi dulu nih aktivitasnya apa yang memicu. Kemudian yang kedua kalau bisa dihindari si aktivitas pemicu itu. Jadi memang dua hal itu harus diingat ya. Nanti kita lanjut lagi nih dok, makin seru ya tentang saraf ini dan kesemutan. Kita akan jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehat ini. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang kesemutan. Dan kita menyapa nih sepertinya ada penelpon dari rumah yang ingin bertanya kepada dokter kita. Langsung kita sapa. Halo, dengan siapa di mana? Halo, selamat siang. Siang, dengan siapa dari Pak? Muhammad Yunus.
Iya, di di mana Pak? Jati Asih, Bekasi. Di Jati Asih, Bekasi. Silakan Pak pertanyaannya. Assalamualaikum Dokter Medi. Waalaikumsalam Pak Yunus. Pada bulan Desember 2021 saya pernah menjalani operasi saraf kejepit tulang belakang oleh dokter Dokter Ajiantoro, dan sebelum dioperasi saya konsul dulu ke Dokter Medi. Oh begitu Pak. Iya Pak Yunus. Pasien nih ya, pasien dokter nih langsung. Gimana Silakan, kabar Pak Pak? Alhamdulillah. Ketika itu kan saya udah dioperasi. Nah ini sekarang udah beberapa bulan ini saya terasa hangat lagi, panas lagi kaki, di telapak kaki. Mula-mula memang asal-asal kesemutan. Iya. Tapi lama-lama merambat jadi ke panas, sensasi panas di telapak kaki, terus merambat sampai ke pinggang gitu. Okay. Kembali lagi gitu. Waktu itu yang dioperasi sebelah kiri atau kanan Pak? Kiri kalau nggak salah sih. Saat ini keluhannya sebelah kiri atau kanan? Kakinya. Ya, yang semuanya Bapak. kiri kanan. Oh kiri kanan. Bareng Oke, ya. Baik, bareng. Baik Pak. Mungkin nanti mesti dievaluasi ulang lagi Pak. Apakah ini memang masih jadi satu bagian dengan penyakit yang Lama sebelumnya, ya? penyakit yang lama, atau begitu. memang dia satu penyakit yang berbeda Pak, begitu? Oh gitu. Ya, biasanya nanti kita akan lihat secara klinis dulu Pak, apakah berkaitan atau tidak. Kalau misalnya memang kelihatannya berkaitan, bisa jadi nanti akan dievaluasi ulang. Untuk saraf kejepit yang di pinggang, apakah dia itu kembali muncul lagi, karena memang saraf kejepit ya bisa berulang seandainya memang faktor risikonya katakanlah begitu ya, belum bisa sudah operasi bisa jadi ada berulang atau mungkin ada tempat baru lagi yang punya masalah atau tempat gangguan. lain. Kira-kira seperti itu Pak Yunus, mungkin nanti bisa berkonsultasi langsung juga ya dengan dokter Medi lagi ya. Ya. Sehat-sehat ya Pak Yunus ya, tetap jaga kesehatan. Baik. Oke, jadi ternyata walaupun ini menarik ya, saraf kejepit nih banyak juga loh, bahkan nggak cuma orang yang udah lumayan dewasa ya, yang masih muda sudah mulai ada yang saraf kejepit, ada gangguan saraf tulang belakang. Walaupun memang sudah dioperasi, ternyata masih bisa ya dok, ada keluhan lagi ya? Betul, jadi kadangkala saraf kejepit itu memang bisa berulang. Biasanya yang menyebabkan hal itu berulang, kadang-kadang keluhan saraf kejepit itu karena kita dari tulang belakang itu ada sisi kanan maupun sisi kiri, bisa jadi munculnya kali ini yang sisi kanan, kemudian nanti yang berulang, bukan berulang, yang muncul lagi adalah yang sisi kiri. Bisa jadi seperti itu. Atau kalau dia keluhannya di tempat yang sama, katakanlah seperti itu ya. Tapi kali ini problemnya kejepitnya itu bukan karena katakanlah ada bantalan sendi yang menonjol. Tapi kali ini yang bikin dia kejepit ternyata itu adalah gitu tulangnya bergeser, betul seperti itu. Jadi memang harus dicari tahu penyebabnya apa ini yang menyebabkan kok keluhan ini muncul lagi. Karena memang penyebabnya itu banyak. Nah, itu dia. Bantalan sendi yang menonjol, tulang yang bergeser, atau dia penebalan dari si jaringan tulang, begitu ya. Atau misalnya ternyata ada tumor, katakanlah seperti itu. Ya, jadi memang satu persatu kita harus evaluasi. Betul, jadi nggak bisa cuma dengan baca artikel atau tanya teman yang pernah mengalami, karena bisa jadi kondisinya berbeda. Itu yang memang harus dilihat satu persatu. Oke. Nah dok, ini kalau bicara kesemutan lagi ya dok ya, kan biasanya orang berbicara, aduh kesemutan nih udah tua gitu ya. Apakah sebenarnya anak muda atau anak-anak itu bisa kesemutan nggak sih dok? Bisa, pada dasarnya begini, kesemutan itu memang tidak khusus untuk satu rentang usia tertentu. Bukan karena usia ya dok ya? Bukan, jadi memang bisa muncul juga pada anak-anak. Akan tetapi memang prevalensinya, jadi kejadiannya itu lebih banyak pada orang tua memang. Ya, betul. Nah, kalau pada anak, apa sih yang bisa nyebabin kesemutan? Nah, pada anak-anak memang ada beberapa penyakit yang bisa menyebabkan kesemutan. Nah, penyakit yang bukan seringkali sih, maksudnya yang menjadi pemicu kesemutan pada anak-anak itu biasanya memang terkait dengan satu penyakit tertentu ya. Misalnya apakah autoimun begitu ya.
Ada satu penyakit yang kita sebut dengan gangguan pada saraf, misalnya Guillain-Barré syndrome gitu ya, itu bisa nyebabin kesemutan tuh pada anak-anak. Tapi selain kesemutan juga muncul gejala yang lain, ada kelemahan misalnya begitu ya, kesulitan untuk berjalan, begitu ada rasa nyeri gitu. Jadi itu bagian dari satu penyakit memang. Nah, kalau misalnya kesemutannya hilang timbul, kadang-kadang ya hanya sekedar masalah otot begitu ya pada anak-anak yang misalnya nih sekarang ini kan lagi pandemi, jadi banyak duduk ya sekolahnya tuh nggak banyak jalan, nggak banyak bergerak. Jadi terus suka muncul tuh kadang ada pasien saya anak-anak keluhannya kesemutannya di tangan gitu ya misalnya ya, karena ternyata begitu dievaluasi, oh ternyata dia memang sering banget pakai gadget. Sekolah online gitu, terus atau di depan laptop, jadi duduk aja terus-terusan. Nah, itu kesemutan di kaki gitu ya, yang seperti itulah. Jadi lebih kepada sifatnya tuh karena postur badan, ya postur badan yang kurang fisiologis, jadi kurang alami begitu ya, yang menyebabkan gangguan seperti itu. Nah, berarti kalau kondisinya memang ada kondisi tertentu, apalagi tadi dipicu oleh gawai, berarti memang kebiasaan ini yang harus dihilangkan. Betul. Jadi memang si aktivitas pemicunya ini yang mesti dihindari. Harus dihilangkan. Nggak boleh terus-terusan. Tahu kesemutan di bagian itu. Nggak apa-apa kali ya kalau kemarin 1 jam mainnya 30 menit deh, ternyata kesemutan gitu ya. Oke, ini juga mungkin buat parents di rumah, untuk orang tua juga bisa lebih mengawasi anak untuk kondisi-kondisi tertentu. Jangan sampai nanti justru memang akhirnya tadi kesemutan biasa lama-lama malah jadi gangguan saraf. Oke. Dok, terima kasih banyak loh sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ya masyarakat di luar sana tentang kesemutan ya. Karena kadang-kadang ini mungkin hampir dari 100 orang 90 orang pasti merasakannya juga. Tapi kadang-kadang nggak tahu penyebabnya apa. Oke. Dokter, makasih banyak. Semoga selalu sehat dan bisa terus menginspirasi dan juga membantu orang banyak ya, Dok ya. Amin. Oke, nah pemirsa di rumah bagaimana? Sudah dicatat semua tips dari dokter kita hari ini. Semoga bisa membantu Anda menjaga kesehatan Anda dan juga keluarga. Tetap sehat, jaga saraf kita agar kita bisa terus beraktivitas sampai tua dengan maksimal dan juga kualitas hidup kita tetap baik. Oke, saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat jam 10 pagi dan tayang ulang jam 11 malam. Sampai jumpa.